Selamat datang kembali di channel saya, Om Swastiastu. Salam kebajikan bagi kita semua. Kali ini saya akan menceritakan tentang sebuah kisah horor yang dimana kisah itu menceritakan dua orang pemuda yang kebetulan ada tugas di suatu pulau. Sebut saja kita katakan Pulau ABCD. Nah, dua pemuda itu mendapat tugas untuk bekerja di PT Sawit. Dan PT Sawit itu menyediakan mes untuk dua orang itu, dan mes itu ternyata dulu punyanya orang yang sakti mandraguna. Namun orang itu kemudian mati karena dibunuh. Singkat cerita, kita tarik benang lurus ke belakang bagaimana kejadian orang itu dibunuh. Pada zaman dahulu, sebelum rumah itu terbengkalai, ternyata orang yang menunggu rumah itu adalah dukun santet. Para warga awal-awalnya takut untuk membiarkannya, karena mungkin bakal disantet. Namun, keluarga pada saat itu, para warga terus untuk meyakinkan diri supaya bisa mengeksekusi dukun santet itu. Nah, singkat cerita, dukun santet itu berhasil dibunuh oleh warga. Kepalanya digorok di suatu kamar. Kemudian rumah itu terbengkalai sampai suatu ketika datanglah seorang pemuda yang bekerja kontrak di PT A. Sebut saja namanya Irsad dan Ori. Ya. Si Irsad dan Ori ini mendiami rumah dukun santet itu yang bernama Ibnu. Katakanlah Ibnu. Terus saat mereka datang ke sana, awalnya Irsad dan Ori tidak merasakan hal yang aneh. Kemudian sudah sampai di sana mereka istirahat, tidak ada yang aneh juga. Lalu dua pemuda itu, Irsad dan Ori, mendatangi kepala desa setempat untuk izin meninggali rumah kosong itu. Nah, dengan santainya kepala desa yang bernama Mulyono ini mengiyakan. Lalu setelah mereka berdua, Irsad dan Ori ini pergi, datanglah suatu warga yang bernama katakanlah Seno. Nah, Seno ini berkata kepada bapak kadesnya, kenapa rumah itu ditinggali oleh dua pemuda itu? Emangnya nggak masalah? Terus kepala desa yang bernama siapa nih? Kepala desa siapa sih? Itu dukun santet. Kepala desa yang bernama Asfi ini kepala desa aja sebetulnya. Kepala desa ini mengatakan bahwa tidak apa, kita lihat saja, sepertinya akan baik-baik saja. Lalu di suatu malam saat mereka berdua tidur, Irsad dan Ori di kamar mendengar suara langkah kaki berjalan menuju kamarnya. Irsad dan Ori menghiraukan kejadian itu karena mungkin itu hanya halusinasi semata. Dan lanjutlah keesokan paginya saat mereka terbangun. Mereka bekerja seperti biasa dan hari seminggu sudah berlalu, tidak ada kejadian serupa. Di hari tepat yang ke-8 mereka menjumpai lagi hal yang aneh di kamar sebelah. Jadi rumah itu ada dua kamar. Yang satunya yang dulunya buat eksekusi yang dukun bernama Ibnu itu yang dikorok, dan Irsad dan Ori ini tidur di sebelah kamarnya. Nah, si Irsad ini ternyata mendengar orang seperti dikorok. Seperti itu. Tapi ini dikorok ya, bukan ngorok. Dikorok itu kayak itulah. Nah, si Irsad ini lalu membangunkan Ori. Or, kamu didengar nggak? Ternyata dengan polosnya Ori nggak dengar, teman-teman. Ori menghiraukan perkataan Irsad itu lalu lanjut tidur lagi. Si Irsad yang mendengar suara itu lalu nggak bisa tidur sampai pagi. Di paginya Irsad dan Ori lanjut bekerja seperti biasa. Lalu setelah siangnya mereka kembali ke rumah. Setelah ke rumah, si Irsad melihat seseorang seperti lewat seperti itu.
Ori dengan pertama kalinya melihat bapak-bapak yang berdiri di seberang halaman rumahnya. Jadi dia lagi di dapur di belakang rumah, kebetulan pintunya terbuka, lalu melihat orang berdiri menghadap ke Ori. Singkat cerita, malam pun tiba. Dan si Ori ini masih seperti biasa, tidak menghiraukan apa-apa. Si Irsad mendengar suara orang digorok untuk yang kedua kalinya. Lalu dengan beraninya Ori mendatangi tempat suara itu. Ori membuka kamarnya dan ternyata tidak ada. Lalu Ori berkata seperti ini, "Wah, itu mungkin halusinasi. Nggak mungkin lah, kamu ngorok kali atau aku yang ngorok." Gitu. Setelah paginya, mereka kembali berlalu untuk bekerja seperti biasa. Singkat cerita, hal-hal gaib itu menghilang. Dan di malam yang ke-17, mereka mendengar suara orang digorok untuk yang ketiga kalinya. Dan Ori menghampirinya di ruangan itu. Kemudian Ori berkata lagi, bohong, mana mungkin ada setan. Dia menantang supaya untuk menghantuinya. Dan ternyata dengan jelas Ori melihat orang itu sedang berdiri, lalu melihat orang itu bersimbah darah. Wih, merinding cuy. Nah, lalu tanpa sadar Ori mengalami kesurupan, teman-teman. Dan si Irsad ini bingung, lalu teriak, dan warga pun kemudian berkumpul menuju ke rumahnya. Dan setelah itu, setelah kesurupan sudah disembuhkan, kepala desa pun berkata bahwa seharusnya dari dulu rumah ini tidak dihuni oleh kedua orang itu. Sebaiknya kedua orang itu dipisahkan dari rumah itu, dan rumah itu sebaiknya jangan pernah dihuni sama sekali. Singkat cerita, si Ori ini ternyata jatuh sakit, dan si Irsad ini juga ikut sakit. Di hari ke-40, si Ori ini masih sakit dan si Irsad ini sudah sembuh, teman-teman. Kemudian saat si Irsad sudah sembuh di hari ke-41, si Ori ini tidak bisa diselamatkan alias meninggal. Ada yang mengatakan bahwa mungkin itu dibawa oleh si dukun santet itu. Dan beruntungnya si Irsad ini selamat dan dia tidak tahu akan hal ini terjadi. Dan pesan yang bisa disampaikan, sebaiknya kita percaya bahwa ada hal-hal gaib di luar sana. Ada hal-hal gaib yang berdampingan di antara kita. Percaya atau tidak, tapi itu nyata. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe dan share.